Baik, teman-teman semuanya, berikut ini adalah komponen-komponen atau bagian-bagian dari workbook sendiri, yang mana di sini akan saya jelaskan bagian-bagiannya, mulai dari yang pertama yaitu ada title bar. Nah, title bar ini menampilkan nama workbook yang sedang aktif atau dibuka. Secara default, nama workbook pada Microsoft Excel adalah book 1. Nah, jadi nanti kalau seandainya teman-teman mau simpan workbook ini, nanti biasanya workbook ini untuk box satunya akan berubah sesuai dengan nama file yang teman-teman buat. Yang kedua, ada di sini Quick Access Toolbar, yang mana berfungsi untuk menampilkan perintah yang sering digunakan pada Microsoft Excel. Anda dapat mengurangi atau menambah perintah yang ditampilkan pada Quick Access Toolbar. Nah, yang ketiga juga ada kontrol jendela, yang mana di sini di kontrol jendela ini berfungsi untuk mengatur tampilan jendela Microsoft Excel, yaitu maximize, minimize, dan menutup jendela Microsoft Excel. Yang keempat di sini ada menu bar, ya, atau kita sebut dengan ribbon. Nah, jadi untuk ribbon sendiri atau menu bar ini merupakan kumpulan perintah-perintah pada Microsoft Excel. Setiap menu bar terdiri dari ribbon. Ribbon adalah tempat perintah-perintah atau grup perintah yang sebagian besar dilengkapi dengan ikon perintah atau command button. Masing-masing command button mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Oke, lanjut yang kelima. Di sini ada name box, ya. Jadi biasanya kalau name box ini dia berfungsi untuk menampilkan indeks atau nama sel yang sedang aktif. Nah, contohnya saja, nah di sini kan ada keterangannya C18. Nah, kalau C18 ini menerangkan kolom C, nah itu di bagian baris 18. Jadi posisi letak untuk selnya sendiri di sini, teman-teman ya. Oke, lanjut yang keenam. Nah, untuk di sini bagiannya adalah formula bar yang keenam, yang mana berfungsi untuk memberikan formula pada sel yang sedang aktif. Nah, jadi di sini akan tampil berupa rumus-rumus atau mana sel-sel mana yang sedang aktif dari kursor yang kita letakkan, maka formula bar ini akan otomatis terisi ya ketika kita mengisikan data di bagian selnya. Nah, Anda juga dapat mendefinisikan nilai numerik maupun teks pada formula bar. Untuk ketujuh, ada kolom atau kolom ya, berfungsi untuk menampilkan nama kolom yang diidentifikasi dengan huruf A sampai XFD. Anda dapat menggunakan kontrol tambah atau kontrol plus, kemudian panah ke kanan ya yang ada di keyboardnya. Nah, itu untuk menunjuk kolom terakhir. Nah, dari Microsoft Excel 2016. Oke, kalau seandainya kontrol plus panah ke kiri, panahnya yang ada di keyboard, nah itu akan menunjukkan ke posisi awal kolomnya, yaitu di kolom A. Oke, untuk yang ke-8 ada indeks barisnya. Jadi ini adalah indeks baris. Ya, ini indeks baris ini berfungsi untuk menampilkan indeks baris pada Microsoft Excel yang diidentifikasi dengan angka 1 sampai 048576. Anda dapat menggunakan kontrol plus tanda panah yang ada di keyboard yang arah ke bawah untuk menunjuk baris terakhir pada Microsoft Excel 2016. Ya, kemudian ada yang ke-9 ya. Di sini adalah sel aktif, yang mana sel yang aktif berarti sel yang diarahkan pada pointer komputer. Oke, lanjut yang ke-10 itu ada tab worksheet. Nah, tab worksheet ini berfungsi untuk menambah atau mengurangi worksheet serta memilih
worksheet yang akan digunakan pada lembar kerja. Ya, jadi kalau di sini ini baru sheet 1, jadi nanti bisa ditambah lagi di sini dengan mengklik tanda tambah ini. Kemudian nanti akan ada sheet 2 ya. Kemudian sheet 1 ini nanti juga bisa kita rubah namanya. Klik kanan nanti bisa diambil, kemudian diambil nanti rename. Klik kanan kemudian rename. Nah, nanti akan bisa kita rubah nama dari sheet 1 ini. Untuk nomor 11 ada lembar kerja aktif. Ya, lembar kerja Excel atau lembar kerja aktif. Maksudnya adalah semua sel yang ditampilkan pada workbook. Ya, jadi di sini workbook yang ada di sini semua, yang bagian ini adalah lembar kerja aktif dari Microsoft Excel. Ya, lanjut yang ke-12 horizontal scroll bar. Fungsinya adalah menggeser set barnya itu dari kiri ke kanan ya, yang ini, yang di bawah ini dari kiri ke kanan. Oke, lanjut ke nomor 13 ya, ini ada vertical scroll bar ya. Bagian ini adalah untuk menggeser scroll bar ini, yang untuk vertikal menggeser bagian atas bawah ya, atas bawah. Nah, contohnya misalnya barisnya udah sampai ke bagian yang jauh ke bawah, nah itu nanti bisa digunakan vertical scroll bar gitu ya. Oke, untuk selanjutnya ada di nomor 14 page view. Ini berfungsi untuk memview page yang ada di workbook ini. Jadi nanti kalau seandainya teman-teman mau melihat workbooknya itu dalam, misalnya skalanya bisa dikecilkan ya, zoom in zoom outnya, atau besar atau kecil dari workbooknya. Jadi kalau seandainya ingin diperbesar, tinggal diklik aja tambah ini ya, bagian tambah. Jadi ukuran workbooknya akan menjadi besar. Tapi kalau seandainya ingin mengecilkan ya silahkan diklik yang bagian tanda minus atau tanda min yang sebelah kiri ini. Jadi tinggal diklik atau langsung digeser bagian tengah ini ke kiri atau ke kanan sesuai dengan kebutuhan Anda saja. Oke, lanjut. Di sini ada nomor 15 adalah status bar. Status bar ini maksudnya berfungsi untuk menampilkan keterangan terkait proses yang terjadi serta rekomendasi perintah yang akan dilakukan pengguna. Nah, jadi kalau di sini kan statusnya ready. Jadi kalau ready ini maksudnya statusnya aktif dan bisa dipakai atau digunakan workbooknya. Oke, saya rasa mungkin itu saja dulu untuk dari bagian-bagian dari workbook beserta fungsinya ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa sedikit mencerahkan pengetahuan kita mengenai Microsoft Excel, mengenal dari workbooknya, dan bisa lebih memahami apa saja dari Microsoft Excel tersebut. Itu saja dulu untuk materi kali ini. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.